Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dirahmati Allah, anak-anak adalah amanah terindah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka ibarat tunas muda yang membutuhkan pupuk terbaik, siraman yang cukup, dan perlindungan dari hama agar bisa tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan berbuah manis. Di era yang penuh tantangan ini, salah satu pupuk yang terpenting yang harus kita berikan adalah pendidikan moderasi beragama. Mengapa pendidikan ini begitu penting? Karena anak-anak kita adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Kekayaan ini adalah anugerah yang harus kita jaga bersama. Moderasi beragama bukan berarti menomorduakan agama, bukan pula berarti mencampur adukan keyakinan. Moderasi beragama adalah cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak berlebihan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Moderasi beragama adalah fondasi untuk membangun harmoni di tengah masyarakat yang beragam. Sahabat religi yang dirahmati Allah, ada beberapa alasan mengapa kita perlu menanamkan moderasi beragama sejak dini. Yang pertama yaitu untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Tanpa pemahaman yang seimbang, anak-anak rentan terpapar paham ekstrim yang seringkali mengatasnamakan agama. Paham radikal ini bisa memicu kebencian dan kekerasan. Dan dengan pendidikan moderasi, kita membekali mereka dengan akal sehat dan hati nurani, sehingga mereka bisa membedakan mana ajaran agama yang benar dan mana ajaran yang menyimpang. Yang kedua, yaitu dengan cara memperkuat karakter dan akhlak mulia. Pendidikan moderasi beragama mengajarkan nilai-nilai luhur seperti toleransi, empati, dan saling menghormati. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tidak mudah menghakimi, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama tanpa memandang latar belakang agama mereka. Mereka akan belajar bahwa kebaikan adalah milik dari semua orang. Dan yang ketiga yaitu membangun kerukunan dan harmoni sosial. Anak-anak yang terbiasa hidup berdampingan dengan damai akan membawa kedamaian itu kemanapun mereka pergi. Mereka akan menjadi jembatan persatuan, bukan pemisah di lingkungan sekolah mereka. Mereka akan berinteraksi secara positif dengan teman-teman dari berbagai latar belakang dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang kuat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memperkokoh komitmen kebangsaan moderasi beragama, yaitu mengajarkan kita untuk taat pada konstitusi, menghormati Pancasila sebagai dasar negara. Ini penting. Kenapa? Agar anak-anak kita tidak mudah terpengaruhi ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Mereka akan mencintai tanah airnya dengan cara yang benar, yaitu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Lalu bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang moderasi beragama? Yang pertama yaitu melalui keteladanan. Orang tua dan guru adalah cermin bagi anak-anak. Sikap toleran, adil, dan hormat yang kita tunjukkan setiap hari akan jauh lebih efektif daripada sekedar nasihat yang kita berikan kepada mereka. Dan yang kedua yaitu melalui cerita dan pendekatan yang menyenangkan. Gunakan dongeng, lagu, atau film anak-anak yang mengandung pesan persahabatan dan menghargai perbedaan.
Cerita-cerita ini akan lebih mudah dicerna dan meresap ke dalam hati mereka. Dan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif. Ajarkan anak-anak berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, baik itu agama dan suku maupun budaya. Biarkan mereka bermain dan belajar bersama sehingga mereka terbiasa dengan keberagaman dari sejak kecil. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pendidikan moderasi beragama bukanlah tugas yang ringan, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dengan menanamkan fondasi yang kokoh sejak dini, kita sedang menyiapkan generasi emas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki hati yang toleran dan jiwa yang kuat. Mereka akan menjadi agen perubahan yang membawa perdamaian dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Mari kita bangun masa depan Indonesia ini yang gemilang, harmonis, dan penuh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.